Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Salah satunya ya soal keaslian Al-Quran. Selama ini mayoritas umat Islam percaya bahwa tidak pernah dalam sejarah Islam Al-Quran itu diedit, ditulis ulang, atau sebagian isinya dihilangkan karena satu dan lain hal. Dalam Al-Quran memang ada ayat yang bilang Allah akan menjaga isi Al-Quran, dan itulah yang dijadikan landasan keyakinan bahwa Al-Quran tidak pernah berubah. Saya pun dulu berpikiran dan meyakini itu. Tapi kini setelah saya baca banyak buku, mendengar diskusi, bertukar pikiran, saya tiba pada kesimpulan bahwa Al-Quran sangat mungkin mengalami perubahan. Mungkin atau hampir pasti menurut keyakinan saya, Al-Quran tidak berubah secara substantif, tapi bahwa di sana sini ada editan, koreksian, atau bahkan ada yang dihilangkan mungkin saja terjadi. Yang menarik, kalau Nabi Musa libani Israel, Nabi Isa libani Israel, kelompok tertentu, kaum tertentu, Quran tidak. Hudan linnas, untuk semua manusia tanpa batas, dari sejak Nabi Muhammad sampai kehidupan manusia berakhir kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu terbukti sampai sekarang. Saya tanya pada Anda, coba tunjukkan pada saya kitab-kitab Nabi sebelumnya yang abadi, redaksinya sama persis dengan saat diturunkan sampai sekarang. Tunjukkan pada saya. Gak ada. Taurat mana? Zabur mana? Injil mana? Dengan redaksi asli saat diturunkan kepada Nabi. Karena gak ada jaminannya. Dan cuman Al-Quran yang sifatnya sampai sekarang itu semuanya terjaga lengkap. Baik ketika dibunyikan dengan bunyi tidak berubah sampai sekarang. Silahkan zaman Abu Jahal dulu ketika didakwahi. Terjauhkanlah yang lain-lain ya. Sampai sekarang itu alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak ada yang berubah bunyinya. Nggak tertukar dengan alam nasrah. Yang di alam nasrah alam, yang di alif lam mim. Tunjukkan pada saya dan tidak pernah mengalami, maaf, penyesuaian ejaan. Nggak ada. Al-Quran versi milenial, edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan nggak ada. Santai jadi santuy. Dulu santai, sekarang santuy, kan? Dulu uang, sekarang duit. Di Al-Quran tidak, alif lam mim ya alif lam mim. Alam nasrah ya alam nasrah. Sampai kembali kepada Allah tetap akan begitu. Ini saya mau katakan begini, kalau ini bukan firman Allah yang ditetapkan, mustahil bisa begini, Pak. Terus kurang yakin apa dengan kebenaran Quran? Kurang yakin apa dengan kebenaran Islam? Ini mustahil bisa begini kalau nggak dijamin. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan Anda. Ini beda. Ini firman Allah, bukan kata-kata manusia. Ini beda, ini pedoman, bukan kitab biasa. Dan kami janjikan untuk menunjukkan bukti kepada Anda, kami jaga Al-Quran dari sejak awal diturunkan, tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua. Jelas? Ya, kalau Anda belajar bahasa Arab, membaca ayat ini, Anda tidak akan pernah ragu dengan kemurnian Al-Quranul Karim. Allah sudah memantapkan setegas-tegasnya, dan faktanya di alam luar terbukti Al-Quran terjaga dari kesalahan. Diriwayatkan oleh orang yang sangat banyak dengan sanad yang bersambung ke nabinya. Gak ada tuh kitab suci kan begitu dirinya ini. Inna sesungguhnya kami. Itu inna itu maknanya sudah kami, ditambahin nahnu lagi. Wakil lagi dengan kami. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gak bisa itu. Ayo coba Anda terjemahin gimana? Inna nahnu. Itu dua penguatan tuh. Sesungguhnya kami benar-benar, mungkin bisa begitu ya. Sesungguhnya kami benar-benar nazzalna dzikra, menurunkan Al-Quranul Karim. Ini lagi penguatannya. Wa inna, dan sesungguhnya kami, ditambahin lagi penguatan la taukid, sesungguhnya kami benar-benar juga menggunakan kata hafidun. Lihat yang digunakan Al-Quran, isim fa'il, ifidus sabat wa adamu taqayyud di zaman, menunjukkan kemantapan dan ketidakterikatan dengan waktu. Seolah-olah Allah dengan ungkapan
Hafidun itu ingin mengabarkan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim dijaga oleh Allah dengan melibatkan semua makhluknya dulu, sekarang, dan nanti. Dari mana kita bisa paham itu? Dari kata lahafidun, benar-benar menjaganya sepanjang saat. Tidak terikat dengan dulu doang, enggak. Dulu, sekarang, sampai nanti dijaga Quran itu. Makanya penghafal Quran itu paling banyak di dunia ini, betul nggak? Ketimbang penghafal kitab suci umat agama lain, betul nggak? Dijaga sama Allah. Bahkan yang unik, penghafal Al-Quran itu berasal dari kalangan orang-orang ajam, orang-orang non-Arab, betul nggak? Jadi juara-juara MTQ di Arab itu biasanya kadang-kadang orang Indonesia, orang Asia. Al-Quranul Karim. Kita orang Arab, orang non-Arab ini ketika baca Al-Quran kadang-kadang lebih khusyuk bacaannya ketimbang orang Arab sendiri. Kadang-kadang begitu kan? Subhanallah, bacaannya tidak pernah buat kita bosan. Ada nggak orang bosan dengan baca Al-Fatihah, saudara? Baca Al-Fatihah ada bosan nggak? Setiap hari itu pernah dibaca. Anda baca buku saya 2 kali aja, bosan kan? Baca buku Terelie misalnya, bosan kan? 5 kali baca buku Terelie, bosan kan? Al-Quran itu setiap hari mukjizat. Beda sendiri dari yang lain. Silakan cari kitab tafsir ya. Menyangkut ayat itu saya nggak mau berbicara tanpa ilmu. Silakan baca asrar atau rahasia-rahasia penjelasan ahli tafsir. Kenapa di pertama yang menggunakan wa makanallahu yu'adzibahum wa anta fihim. Lanjutannya wa makanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Silakan baca. Baik, teman-teman semua, kita sudah bersama-sama menyimak sebuah penjelasan mengenai Al-Quran, teman-teman ya. Nah, tadi di awal video kita sudah menyimak pernyataan dari Ade Armando, teman-teman ya. Ade Armando ini mengatakan bahwa sangat mungkin terjadi bahwa Al-Quran itu bisa diedit, bisa dirubah atau lain sebagainya, teman-teman ya. Nah, dia berkeyakinan seperti itu, teman-teman ya. Setelah kita tadi menyimak penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Nuruddin, nah bahwa Al-Quran itu dijaga. Ya, nah yang menjaga itu siapa, teman-teman? Yang menjaga itu Allah Ta'ala langsung. Nah, mungkinkah Al-Quran ini bisa berubah atau bisa diedit kalau sudah Allah Ta'ala yang menjaganya langsung? Nah, coba teman-teman pikirkan kembali. Apakah mungkin hal tersebut bisa terjadi, teman-teman ya? Kalau sudah Allah Ta'ala sendiri yang menjaga Al-Quran. Nah, kan bertentangan dengan perkataan dari Ade Armando, teman-teman ya. Nah, bahwa Ade Armando ini meyakini bahwa Al-Quran itu bisa dirubah, bisa diedit. Nah, seperti yang dia sampaikan tadi. Dan kita berkeyakinan, teman-teman ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Adi Hidayat dan juga Ustadz Nuruddin, bahwa itu kalau disimpulkan, teman-teman, hal itu sangat tidak mungkin terjadi, teman-teman ya. Karena apa? Karena dari awal turunnya Al-Quran itu, teman-teman, itu sampai saat ini itu Al-Quran itu sudah terjaga, teman-teman ya. Apalagi para penghafal Al-Quran itu lebih banyak, teman-teman, dibandingkan para penghafal selain Al-Quran. Nah, bagaimana mungkin Al-Quran, firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa berubah, bisa diedit atau bisa dirubah? Itu kan hal yang tidak mungkin, teman-teman ya. Apalagi Allah sendiri yang menjaganya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman ya. Baik, teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini.
mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik teman-teman semua, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua atas supportnya untuk channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa lebih berkembang lagi. Baik teman-teman semua, cukup sampai di sini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.